daerah. Apalagi nanti kalau masuk itu insya Allah masih berhubungan dengan keuangan, ya. Nah, nanti saudara bisa mempelajari itu, bisa membuat CALK, membuat analisis, ya, itu akan berguna dan pimpinan itu pasti akan suka karena akan mengandalkan saudara-saudari, ya. Nah, nanti contoh-contoh untuk CALK, ya, analisis nanti ada di minggu depan, minggu depan dan minggu depannya lagi ya untuk analisisnya. Oke, lanjut ya. Setelah Abdan siapa? Nomor 2 ya, Pak. Ya, siapa? Silahkan. Nomor 2, soalnya jika LRA pada sebuah SKPD adalah surplus, apakah saldo akun RK SKPD yang bersangkutan pada pembukuan PPKD akan bersaldo debit atau kredit? Jawaban dari kelompok kami, saldo akun RK SKPD ketika LRA-nya itu surplus akan bersaldo kredit. Karena apabila LRA SKPD ini menunjukkan hasil surplus, berarti pendapatannya kan dia lebih besar daripada belanjanya. Nah, pada saat pendapatannya diterima oleh PPKD, maka RK SKPD ini akan mencatat di sisi kredit. Artinya, besar surplus LRA SKPD, semakin besar pula saldo RK SKPD-nya pada pembukuan PPKD pada sisi kredit, Pak. Oke. Yang lain sama ya? Pendapat ya? Oke, makasih Safa. Silakan selanjutnya. Izin menjawab Pak untuk nomor 3. Oke. Soalnya, apakah uang PFK yang masih belum disetor di pihak ketiga merupakan bagian dari silpa? Jelaskan. Uang PFK merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotongan pendapatan atau penerima iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut atau dipotong. Dengan begitu, uang PFK bukan bagian dari silpa, karena uang PFK merupakan utang yang seharusnya akan disetor kepada pihak lain. Oke. Semua sependapat? Oke, terima kasih ya, Erlita. Selanjutnya siapa? Muklis. Oke. Ada pendapat lain? Oke, kalau nggak ada, lanjut soal problem ya. Oke, terima kasih Muklisa. Ya, untuk yang berikutnya soal problem ya. Mana kalau soal problemnya? Baru satu lagi nggak sih, Pak? Bukannya udah 5 ya? Masih ada satu lagi ya? Masih Iya, ada Pak, satu lagi, ini Pak. masih 4 nomor. Oh, saya pikir udah 5 nomor. Baik, satu lagi deh. Baik, Pak, izin menjawab untuk nomor 5. Terima kasih. Untuk nomor 5 itu,
sebutkan klasifikasi arus kas di dalam LHK berdasarkan lampiran 1 PP 71 tahun 2010. Untuk laporan arus kas sendiri, menyajikan informasi kas hubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Yaitu untuk aktivitas operasi, yang mana diperoleh dari seperti penerimaan perpajakan, PNBP, dan lain-lain. Terus arus keluar kas untuk aktivitas operasi, terutama digunakan untuk pembayaran pegawai, pembayaran barang, dan lain-lain. Selanjutnya untuk aktivitas investasi, arus masuk kas dari aktivitas investasi itu dari penjualan aset tetap, aset lainnya, dan lain-lain. Terus arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari aset tetap, perolehan aset lainnya. Selanjutnya aktivitas pendanaan, yaitu arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, yaitu penerimaan utang luar negeri, penerimaan dari utang obligasi, dan lain-lain. Selanjutnya aktivitas transitoris, yang mana arus masuk kasnya itu meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali. Itu, Pak. Oke. Terima kasih, Norman. Ya, Pak. 5 ya. Ini siapa yang nggak masuk Zoom? Pada lagi gangguan sinyal? Iya mungkin, Pak. Iya. Nomor berapa ya nggak pernah masuk? Rafli tadi kan udah masuk, Pak. Hah? Oh, nomor 1 siapa sih? Rafli, Pak. Tadi udah masuk, Pak. Mungkin Oh, lagi. tadi masuk. Iya. Terus keluar lagi. Iya, Pak. Oh, oke. Baik. Ya, kita lanjut ya. Problem 1. 6 kelompok ya. Kelompok 1. Saya baca soalnya dulu atau langsung jurnalnya? Langsung jawabannya. Langsung jawabannya aja deh. Ya, Soalnya udah tinggal berapa nih? 11 menit. Problem 71. Nomor 1, hitunglah berapa saldo akun RKPPKD akhir tahun 2014. Gabungan saldo akun RKPPKD untuk seluruh SKPD. Jumlah RKPPKD-nya itu 253.114 dari saldo UP yang belum di-store sebesar 31.100, penerimaan yang belum di-store ke kas daerah 7.560, dan surplus defisit LRA sebesar 253.017.454. Oke, atau dari mana nih? Pendapatan LRA-nya dulu pertama berapa? Yang apa? Grup berikutnya. Apa? Grup berikutnya? Iya, Pak. Nah, grup berikutnya, silakan. Tadi grupnya siapa tadi ya? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1 itu kelompok 1. Oke. Oke, kemudian sekarang kelompok 2 ya. Kelompok 2 jawab yang dari pendapatan LRA-nya berapa, kemudian belanjanya berapa, kan surplus defisitnya berapa. Itu ya. Kemudian surplus defisit itu di LRA itu kan 253, kemudian kas di bendara penerimaan yang belum di-store kan 7560. Ya. Nah, dijawab
Ya gitu maksud saya. Ya, oke silakan. Izin menjawab Pak dari kelompok 2. Jadi untuk mendapatkan saldo keseluruhan saldo akun RKPPK di akhir tahun itu pertama-tama kita cari surplus atau defisit LRA-nya. Nah, surplus atau defisit LRA ini didapatkan dari pendapatan LRA sebesar 45 miliar 768.976.000 dikurangin sama belanja LRA sebesar 298 miliar 786.430.000. Kemudian diperoleh defisit sebesar 253 miliar 17.454.000. Kemudian baru bisa mengerjakan saldo RKPPKD-nya. Karena RKPPKD ini berupa ekuitas, jadi ketika dia LRA-nya itu defisit, maka dia masuknya angkanya jadi positif, karena tadi kan defisit kan negatif ya. Karena dia ini ekuitas, jadi saldo normalnya itu ada di kredit. Nah, kemudian untuk RKPPKD kita menjumlahkan dari surplus atau defisit LRA ditambahkan dengan sisa UP, kemudian ditambahkan dengan kas di bendahara penerimaan. Surplus atau defisit LRA-nya sebesar 253 miliar 17.454.000 rupiah, ditambah sisa UP sebesar 31.100.000 rupiah, kemudian ditambahkan kas di bendahara penerimaan sebesar 7 miliar 560 juta rupiah. Jadi hasil saldo akun RKPPK di akhir tahun 2014-nya sebesar 253 miliar 56.114 rupiah. Oke. 114.000 rupiah ya. Oke. Terima kasih Anissa, mewakili kelompok 2 ya. Iya, Pak. Berikutnya problem 1 untuk soal nomor 2. Kelompok 4 sama kelompok 3 ya, berarti ya. Oke. Silahkan kelompok 4 dulu deh. Saya dari kelompok 4, Pak, ingin menjawab. Jadi jawabannya itu saldo akun ekuitas SKPD pada awal tahun 2014 sebesar 1.159.589.760.000. Itu didapat kalau kelompok kami cara menghitungnya pertama dari nilai aset yang 950 miliar 750.560.000 ini, asetnya ditambah dengan dikurangi dengan nilai kewajiban, akan dapat ekuitas akhir. Kemudian ekuitas akhir ini diperhitungkan lagi dengan surplus atau defisit LO. Karena LO-nya di sini adalah defisit, berarti dia ditambah. Jadi ekuitas akhir tadi ditambah dengan defisit LO. Hasilnya yang tadi, Pak, angkanya. Kayak gitu, Pak. Oke. Lanjut, berarti kelompok masih sama ya, kelompok 3. Masih Rahmat. Lanjut kelompok 3. Siapa? Masih soal yang sama ya. Perwakilan kelompok 3. Nggak ada. Kalau nggak ada, langsung ini aja. Kelompok 5 6. Ya. Kelompok 5 atau 6 ada?
Kelompok 5 sama 6 siapa nih isinya? Kelompok 5 sama 6. Oh. Nggak ada lagi. Yang mana Pak sekarang? Yang nomor 3 langsung, yang ya, ekuitas akhir 3. Apa yang ekuitas awal? Yang nomor 3 aja. Yang ekuitas akhir. Tadi yang dijawab ekuitas akhir ya? Tadi dia yang ekuitas akhir. Jawab aja yang entitas akhir juga nggak apa-apa. Rahmat, kan kalau yang diskusi dari kelompok kami itu yang ekuitas awal itu ya Pak ya. Oke, kelompok mau jawab sekalian nggak apa-apa deh. Soalnya kelompok 3-nya nggak ada yang jawab. Ya, silakan. Nggak, jadi kita tuh tadi bingung kan Pak, kayak diskusi awalnya tuh kan ekuitas akhir tuh yang karena tulisnya di neracanya gitu, terus ya udah dapatnya aset yang dikurangin kewajibannya. Ya wes, gini aja. Gitu, Pak. Apa? Terus baru kalau ekuitas awalnya baru ekuitas akhir dikurangin yang RKPPKD tambah surplus defisit LO. Nih kayaknya masih banyak yang bingung nih ya. Nah, saya share. Kayaknya. Nah, saya share dulu ya. Memang masih agak bingung yang antara ekuitas awal atau ekuitas akhirnya gitu loh Pak. Nah, ini ya. Jadi bikinnya begini. Kecilin dulu deh. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Oh, berarti udah bener kan Pak? Maksudnya kalau ekuitas akhir itu dapatnya ya cuman dari apa? Nah, jadi gini ya. Ya, jadi saudara bikin dulu ya, ngitung PPKD akhir tahun tuh pendapatan di LRA. Kan tadi ada ya, sudah jelaskan tadi yang akun-akun ya. Nah, cuman kan nanti kalau ujian kayaknya nggak ada nomor akunnya ya, tapi kalau nanti di dunia real, saudara akunnya harus hafal, nomor depannya itu harus hafal, kode akun. Nah, itu tinggal dimasukkan aja ya, untuk pendapatan dulu, kan 45, sekian, kemudian belanjanya berapa ya. Nah, ini kan pendapatannya kan 45 tapi belanjanya sampai 298. Nah, surplus defisitnya ya, artinya nih defisit di LRA adalah 253. Kemudian dari situ, sebentar saya tutup dulu. Oke, sorry ya, ini disuruh nutup sama kampus. Nah, kan dari sini kemudian ketemu ya kas di bendara penerimaan yang belum di store. Nah, kemudian kas di bendara pengeluaran yang belum di store, ketemu sini ya, ini harga PPKD-nya ya 253.056.114. Nah, ini harga PPKD di akhir tahun. Kemudian total aset akhir tahun ya, ini 957 ya sekian. Kemudian total kewajiban akhir tahunnya 25. Nah, kemudian jadi total ekuitas akhir tahun. Ini yang jadi SKPD di akhir tahun. Nah, yang untuk yang nomor 2 itu di bawah ini
pendapatan LO-nya 45, bebannya 253, berarti ada defisit 207 ya. Kemudian ekuitas akhir tahunnya adalah 950 tadi dari atas. Nah, kemudian defisitnya 207 ya, RKPPKD-nya 253, kenaikan ekuitas 45 ya. Jadi ekuitas awal tahunnya adalah 905. Itu ya. Nanti saya kirim sore-sorean. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Jadi kebingungan dari kelompok kami itu tadi tuh kan waktu yang di sebelumnya itu kan kalau mau cari ekuitas akhir itu kan tentunya ditambah sama ekuitas awal kan. Tapi kalau menurut perhitungan itu tadi kan di situ buat nyari malah yang dari awal. Jadi kok kesannya kayak putus-putus. Beda gitu ya, Pak ya? Ya, gini aja, lebih gampang bikinnya begini ya. Ya udah ngikut gitu aja. Ikutin gini aja ya. Nanti dibaca lagi PPT paparan saya, kemudian jawabannya ini kan sudah tahu kan dari sini, nanti sore juga saya kasih ya, itu untuk belajar saudara. Lebih bagus saudara bikin template-nya di dalam worksheet-nya ya di Excel yang kemarin saya kasih kan, bisa dimodifikasi untuk laporan gabungannya ya. Nah, nanti saudara bikin di situ. Nah, itu nanti akan lebih gampang kalau misalnya saudara ujian ngeceknya gampang gitu. Kalau sempat ya kan kerjain di Excel tapi terus jawabnya ditulis di tangan kan gitu. Di Excelnya langsung ini langsung ngitung sendiri kan gitu ya. Pakaiin rumus-rumus, siapin aja gitu. Baik. Itu ya mahasiswa saya untuk sementara begitu. Sudah waktunya sudah lewat. Terima kasih ya. Sampai ketemu hari Rabu depan. Semoga tetap sehat semua ya. Lancar, tinggal 3 kali pertemuan ya. Nanti yang pertemuan ke-14 kita kuis ya. Kuis dikit lah gitu ya. Pokoknya kuis itu sifatnya juga membantu ya. Nah, jadi bantu tapi saudara mesti ngerjain gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Insya Allah ketemu lagi di hari Rabu depan. Oke.